teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tari dengan NIM 2301013. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah statistika. Langsung saja pertanyaan pertama, jelaskan pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data agar lebih mudah untuk dipahami. Pertanyaan kedua, jelaskan jenis-jenis data penelitian. Berdasarkan sifat data, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, narasi, gambar, atau perilaku yang tidak dapat diukur langsung dengan angka. Contohnya, wawancara dan hasil observasi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan seperti umur, berat badan, atau nilai ujian. Jelaskan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Ada 6 langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data. Dalam proses data, akan didapatkan banyak data acak yang nominalnya tersebar besarnya. Urutkan terlebih dahulu data acak tersebut dari data terkecil hingga terbesar. Misalkan pada data tersebar itu urutannya masih acak. Misalkan 3, 9, 5, 6. Maka kita urutkan dari nilai yang paling kecil hingga ke terbesar. Dari 3, 5, 6, 9. Jadi urutan nilai dari yang terkecil hingga terbesar. Langkah yang kedua yaitu menentukan rank. Rank atau jangkauan merupakan ukuran penyebaran data. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil dari data. Jadi, rank adalah selisih nilai terbesar ke nilai terkecil. Langkah yang ketiga yaitu menentukan jumlah kelas. Kelas yang dimaksud di sini adalah kelas variabel dari suatu data acak. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3 sama 3 log N. K di sini memiliki keterangan jumlah kelas dan N adalah jumlah data. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu menentukan panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas dengan tepi bawah. Untuk menentukan panjang interval kelas menggunakan rumus C sama dengan R per K. C memiliki keterangan sebagai lebar kelas, R sebagai rank, dan K sebagai jumlah kelas. Langkah yang kelima yaitu menentukan tepi kelas. Dalam menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas dilakukan dengan mengurangi 0,5 pada batas kelas bawah dan menambahkan 0,5 pada batas kelas atas. Pada batas kelas bawah
dikurang 0,5. Pada batas kelas atas ditambah 0,5. Terakhir, langkah ke-6 yaitu menentukan frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu soal terakhir. Bisa kita lihat tabel di gambar. Bisa kita lihat ini titik tengah dari 50 sampai 59 itu titik tengahnya 54,5, 60 titik sampai 69 titik tengahnya 54,5 dan seterusnya. Total frekuensi itu dijumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 20. Kita jumlahkan 1430. Jadi kita akan mencari nilai mean atau nilai rata-rata. Jadi frekuensi dikali dengan titik tengah. Ini hasil dari frekuensi dikali dengan titik tengah. Kemudian seluruh dijumlahkan, maka hasil yang didapat adalah 1430. Jadi 1430 dibagi dengan banyak data, banyak frekuensi, itu sebanyak 20. Jadi 1430 dibagi 20. Hasil dari 1430 dibagi 20 yaitu 71,5. Jadi mean atau nilai rata-rata yang kita dapat yaitu 71,5. Selanjutnya kita mencari median. Rumusnya yaitu 1/2 n. N di sini adalah total. N sama dengan 1/2. N total itu 20. 20 sama dengan 20 dibagi 2 dikali 1, 10. Kemudian data ke-10 berada di interval 70 sampai 79. Data ke-10 berada di interval 70 sampai 79. Tepi bawah sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian frekuensi kumulatif atau FK sebelum median adalah 8. Frekuensi kelas median. Kelas median itu berada di frekuensi 7. Panjang kelas ini 10. Jadi median sama dengan 69,5 ditambah 10 dikurang FK sebelum median itu 8 bagi frekuensi kelas median 7. Kemudian panjang kelas 10 sama dengan 69,5 ditambah 2/7 dikali 10
sama dengan 69,5 ditambah 2,86 sama dengan 72,36. Maka median yang kita dapat yaitu 72,36. Selanjutnya nomor 3 kita mencari modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Kelas modus adalah interval dengan frekuensi tinggi. Interval dengan frekuensi tinggi adalah adalah 70 dengan frekuensi tinggi ini 521,5 itu di interval 70 sampai 79 frekuensi 7. Jadi interval dengan frekuensi tinggi adalah 70 sampai 79 frekuensi 7. Selanjutnya itu D1. D1 itu adalah selisih dengan frekuensi sebelumnya. Tadi frekuensinya 7. D1 itu adalah selisih dengan frekuensi sebelumnya. Kita lihat di tabel, frekuensi sebelum frekuensi 7 itu 5. Jadi 7 selisih dengan frek sebelumnya. Jadi frekuensinya 7, berarti 7. Frekuensi sebelum 7 itu 5, berarti dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian D2 itu selisih, itu sebaliknya, frekuensi dengan frekuensi sesudah. Kalau D1 itu sebelum, D2 itu sesudah frekuensi. Tadi frekuensinya 7, frekuensi sesudah 7 itu 5. Maka selisih dari 7 dan 5 adalah 2. Jadi modus sama dengan 69,5 ditambah 2 D1 ditambah D1 2 lagi ditambah D2 2. Panjang kelas 10 sama dengan 69,5. Ditambah 5 sama dengan 74,5. Jadi modus yang kita dapat adalah 74,5.